وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan yang kita rasakan di hari ini. Bisa berpuasa di bulan Ramadan, berjumpa lagi dengan bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua amal soleh bagi kita yang dapat meletakkan dan memasukkan kita semua ke surganya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan, jika kita melihat ke belakang hari-hari dan waktu yang sudah berlalu, yang sudah kita lalui, kita temui ternyata dahulu kita ini bukan siapa-siapa ya. Coba kita mundur 10 tahun. Siapa kita 10 tahun yang lalu? Ada 10 tahun yang lalu yang masih menjadi pemuda, segar bugar. Sekarang sudah sakit-sakitan. Coba mundur lagi 10 tahun ke belakangnya atau 20 tahun ke belakangnya. Ternyata ia masih menjadi anak yang labil, tidak tahu arah hidupnya entah kemana, dituntun oleh ayahnya ke kanan dan ke kiri. Coba mundur lagi setelah itu 10 tahun atau 15 tahun, ternyata dia masih bayi, makan sendiri pun tak bisa. Dan coba mundur lagi beberapa tahun ke belakang, ternyata ia masih dalam perut ibunya, tidak ada di atas muka bumi ini. Coba mundur lagi beberapa bulan atau 1 tahun, ternyata mungkin orang tuanya belum menikah. Kita dulu tidak ada, para jamaah sekalian, di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura." Telah datang kepada manusia hinun min ad-dahri, satu waktu, lam yakun syai'an madhkura, dia tidak pernah disebutkan sama orang di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, tidak ada dia di atas muka bumi ini, tidak pernah disebut-sebut namanya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan mereka, para manusia, min nutfatin amsyajin nabtalih, dari cairan yang menjijikkan, yang hina. Nabtalih, untuk kami uji. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia tersebut bisa melihat dan bisa mendengar. Subhanallah. Kita dulu tidak ada, jemaah. Lalu Allah ciptakan kita semua. Kira-kira untuk apa Allah ciptakan kita, jemaah? Dikasih mata, bisa dengar, bisa lari, bisa kerja, dapat rezeki. Untuk apa? Ibu kita meregang nyawa mau melahirkan, jangan sama kita dipikir, oh sudah lahir, makan, tidur, besar, meninggal, selesai. Apa itu yang ada di kepala kita, jamaah? Untuk apa Allah ciptakan kita semua yang ada di masjid ini semua? Ada berapa ratus orang ini, dan yang di luar sana, yang tidak sholat Jumat juga, yang sibuk sama dunianya di luar sana. Untuk apa Allah ciptakan? Pernahkah kita tanya sama diri kita, jamaah, untuk apa? Apa hanya ya orang tua nikah tidak sengaja hamil punya anak, ya sudah, untuk itu aja, santai-santai? Apa itu, jamaah? Apa ada misi, ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa Allah ciptakan kita semua di atas muka bumi ini?
Jawaban yang pertama kita sudah tahu di ayat tadi. Nabtali, kita ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dan tugas utama kita ada di atas muka bumi ini cuma satu, jemaah. Ini dasarnya dan ini intinya. Jangan sampai salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Katanya Ibnu Abbas, ayyuhidun, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah para jamaah sekalian. Namun bukannya malah kita ini semua beribadah dengan sebenar-benar ibadah, justru kita memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak maksiat setiap hari, menumpuk dosa. Bahkan ada orang yang dosa itu jadi konsumsi setiap hari. Tak hidup kalau tak bikin dosa, tak makan kalau tak bikin dosa. Setiap hari berkecimpung di dalam dosa. Kita disuruh ibadah, enggak, bukan ibadah, tapi dosa. Terus Allah Subhanahu wa taala sama dia diperangi. Allah Subhanahu wa taala diperangi, dilanggar, dibilang haram, oh enggak apa-apa, jangan, oh enggak apa-apa, semua ditabrak sama dia. Apa ini para jamaah sekalian tujuan hidup kita di atas muka bumi ini, para jamaah sekalian? Ya. Sungguh ini adalah masalah yang sangat besar. Jika hal seperti ini nempel dalam diri seorang mukmin, dosa terus, tidak enak kalau tidak buat dosa. Sudah benar diam di masjid, iktikaf, nongkrong, gibah di masjid, sudah benar iktikaf. Kenapa? Tidak enak kalau tidak buat dosa. Ini masalah besar para jamaah sekalian dalam diri seorang mukmin. Kalau kita seperti itu, ada masalah besar dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Kita sudah keluar jauh dari tujuan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini di atas muka bumi ini. Kita ini diciptakan jemaah untuk beribadah. Bukannya malah ibadah ini putar balik 180 derajat dari ibadah. Oke, kalau ibadah terus dia keluar sedikit-sedikit, nanti dia kembali lagi, tidak. Ini sudah ibadahnya ditinggal, isinya dosa semua hidupnya. Para jemaah sudah mati Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah seperti ini banyak dijelaskan oleh para ulama dan dituliskan apa jalan keluar bagi kita yang sulit untuk meninggalkan dosa, agar kita bisa mudah untuk berlepas diri dari dosa yang tadinya jadi kebiasaan, sekarang sama dia mau dilepas, mau keluar dari kolam dosa itu. Apa saja yang ia perlukan para jamaah sekalian? Poin yang pertama yang mau disampaikan para jamaah sekalian, kita ini buat dosa sepertinya karena beberapa sebab. Sebab yang pertama itu, kita ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ada, Allah Maha lihat, tapi sama dia dilanggar semau-mau. Tak sadar kalau sama Allah Subhanahu wa taala itu dilihat. Dia tidak sadar bahwa yang menciptakan dia itu Allah. Dia tidak sadar rezeki yang masuk ke mulutnya itu semua sen, bukan rupiah saja, sen mungkin kurang dari rupiah, itu Allah Subhanahu wa taala yang kasih jamaah. Mungkin dia lupa, jadi dia rendahkan Allah Subhanahu wa taala, dianggap temannya, mungkin dianggap orang lain, oh tidak masalah ya. Tidak takut dia sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dia berbuat dosa. Jadi kita ini bilang takut kepada Allah, ya bohong. Kalau takut kita tidak dosa, tidak berbuat dosa jemaah. Selama kita masih berbuat dosa, ya berarti kita tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin terkadang itu yang terpetik dalam diri kita. Sekali-sekali, tidak masalah. Hidup cuma sekali. Sekali, ya bukan sekali jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguh mereka itu tidak menempatkan, memposisikan Allah di tempat yang semestinya. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal hari kiamat kelak bumi ini ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala.
Was samawati matwiyatun bi yaminih, langit-langit yang 7 lapis ini digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa ta'ala atau subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, masalahnya kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu siapa Tuhan kita Allah. Banyak kaum muslimin tidak tahu sama Tuhannya siapa. Ya Allah, Allah bisa apa? Tidak tahu dia. Nama-nama Allah siapa saja tidak tahu dia. Lupa. Akhirnya apa? Lalai. Akhirnya apa? Akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kebiasaan sehari-hari. Bahkan kalau diingatkan, ya akhi ini haram, ya akhi ini tidak boleh, ini dalilnya, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah SAW, dan saya ikut ente. Yang masuk neraka anda bukan kamu. Subhanallah, berani dia masuk neraka. Apa ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Saat diingatkan bukan terima kasih, tapi bilang urus dirimu sendiri. Kalaupun anda masuk neraka, anda yang masuk bukan kamu. Apa ini ucapan seorang mukmin? Ya, inilah yang terjadi para jamaah sekalian saat seseorang itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menempatkan Allah pada tempatnya. Dianggap mainan. Dianggap temannya sendiri. Dijadikan cadangan, nanti terakhir baru Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak sadar, sering kita jadikan Allah cadangan para jamaah. Sakit, kesini, kesana, pinjam sini, pinjam situ, butuh ini, butuh itu, sudah tidak bisa semua, baru terakhir baru nanti ke Allah Subhanahu wa taala. Apakah bukan Allah jadi cadangan? Ini namanya jamaah. Dan ini keadaan kita semua yang berharap masuk surga, ya, menjadikan Allah itu ya nanti, tidak diagungkan sama kita, tidak ditempatkan sebaik-baik dan sepantas-pantasnya tempat untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebab yang pertama kenapa kita ini berbuat dosa para jamaah sekalian, dan mungkin ini adalah salah satu jalan keluar bagaimana supaya kita itu tidak berbuat dosa. Kita lebih kenali Allah Subhanahu wa taala, belajar asmaullah wa sifatullah, belajar itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba tahu apa haknya Allah Subhanahu wa taala, sebesar apa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, agar mendatangkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua para jamaah sekalian, kenapa bermaksiat dan gimana caranya berlepas diri dari maksiat? Mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta pada diri sendiri, sehingga apa yang diri ini inginkan harus ada. Syahwat yang timbul dalam diri, gas, hajar, sikat, harus dapat, harus diluapkan apa yang dimau. Lebih cinta sama diri sendiri daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kerap kali dan sangat berdampak pada diri seorang hamba. Dia akan sering berbuat maksiat. Kenapa? Dia cinta sama dirinya, tidak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman itu dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang penyair para jamaah sekalian, syair yang diabadikan sudah ribuan tahun. Kata beliau, "Ta'sil ilaha wa anta tadhharu hubbahu." Kalian setiap hari bermaksiat kepada Allah, tapi kalian menunjukkan seakan-akan kalian itu cinta sama Allah. Kata beliau, "Hadza muhalun fil qiyas badi'u." Ini sesuatu yang tidak masuk akal, tidak nyambung. Cinta katanya, tapi maksiat terus. "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Sungguh kalau memang cintamu itu benar, engkau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sungguh orang yang cinta itu akan taat kepada siapa yang ia cintai. Mustahil orang maksiat tapi tanya cinta sama Allah, ana cinta, bohong. Beliau yang mengatakan. Kenapa bohong? Orang kalau memang cinta, apa yang diucapkan sama orang yang dia cintai pasti sama dia ditaati. Dia sayang sama anaknya, bah mau ini, bah mau itu, dikasih anaknya. Istrinya dikasih sama dia, taat. Sama orang tua cinta, taat. Tapi sama Allah cinta, kok maksiat?
Makanya kata beliau, hadzal muhal, ini mustahil, tidak masuk akal. Maka para jamaah yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, dan mungkin sebab yang ketiga yang membuat kita bermaksiat kepada Allah itu karena kita lupa kebaikan-kebaikan Allah dan nikmat-nikmat Allah yang kita terima selama ini. Wallahi jamaah, hari ini kita melek mata bisa bangun ke masjid, wallahi itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menghirup udara ini, wallahi itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa lihat ana sekarang, ana bisa lihat antum, wallahi itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa jalan dari rumah ke sini, wallahi itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di atas nikmat dan pindah ke nikmat yang lain, wallahi itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa tersenyum, wallahi Allah yang buat kita tersenyum para jamaah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu huwa adhaka wa abka, sungguh dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang buat orang itu tertawa dan membuat orang itu menangis. Dan kita pikir kita bisa bahagia tertawa, oh karena teman-teman yang lucu, wallahi tertawa itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bilang dalam Al-Quran, kalau Allah tidak izinkan kita ketawa, tidak izinkan kita tersenyum, tidak akan kita bisa tersenyum jamaah. Kita lupa kita ini hidup di atas nikmat Allah yang dahsyat. Kita lupa, akhirnya apa? Kita perangi Allah subhanahu wa ta'ala, kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat itu. Silahkan dihitung jemaah. Seburuk-buruknya kehidupan orang di atas muka bumi, cari antum orang yang susah di pinggir jalan, yang seakan-akan tidak makan, tumpang-camping, tanya sama dia, mana lebih banyak nikmat Allah atau kesulitan yang dia rasakan? Kalau dia waras, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia bilang alhamdulillah, ya, lebih banyak nikmat Allah daripada kesusahan yang ana terima. Dia lahir di atas muka bumi ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa jalan, dia bisa melihat, dia bisa nafas gratis, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat, dia bisa gerakkan badannya, nikmat, sehat, nikmat, semua nikmat. Cuman ya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit kata Allah dari hambaku yang bersyukur. Ada seorang namanya Ibrahim bin Adham para jamaah sekalian. Beliau menawarkan solusi bagi para ahli maksiat yang mau bermaksiat, silahkan, tapi ada syaratnya. Kata beliau kepada seseorang yang mau bermaksiat, beliau seorang ulama didatengin, saya ini mau maksiat, Syekh, gimana supaya saya tidak dihitung, supaya tidak dosa, gimana caranya? Oh, ada caranya. Pegang ini caranya, silahkan kalau kamu bisa kerjain maksiat. Senang dia, alhamdulillah, Anda bisa maksiat nih. Coba kasih tahu. Disebut sama Ibrahim bin Adham, kalau kamu mau bermaksiat silahkan, tapi syarat yang pertama, fala ta'kul min rizkihi, jangan makan dari rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung dia, katanya dia tidak mungkin, ini semuanya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, yang pertama tidak bisa, sini kasih anak yang kedua, kata dia. Syarat yang kedua sini mana? Fala taskun syai'an min baladihi, jangan tinggal di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan maksiat kalau bisa, jangan tinggal di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah bingung dia, kata dia, bumi dan langit itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin. Ya sudah, nomor 2 gagal lagi, kasih anak nomor 3, kata dia. Oke, nomor 3, unzur mawdi'an la yaraka fihi mubarisan lahu fasihi fihi, cari tempat yang Allah tidak bisa lihat ke situ, kamu ke sana dan kamu maksiat di sana. Kata dia, tidak mungkin, Allah maha melihat, Allah bisa lihat semua, kita tidak bisa sembunyi. Baik, tidak bisa nomor 3, kita pindah nomor 4, kata beliau, fakullahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa amal salihan. Nanti kalau engkau berjumpa sama malaikat maut, ini yang keempat nih, kalau malaikat mau datang, kamu bilang sama dia, jangan dicabut sekarang, tunda, ana mau tobat dulu,
Kalau sudah tobat, amal soleh baru cabut. Bisa? Tidak mungkin, kata dia. Mustahil. Malaikat maut tak bisa diajak kompromi. Tak kelihatan. Datang tak pakai salam, langsung tus, selesai, kata dia. Ya sudah, tak bisa nomor 4, kita pindah yang nomor 5. Dan ini yang terakhir. Kata beliau, jika datang kepadamu azzabaniyah, ya malaikat-malaikat yang ada di neraka sana yang mengadab seseorang, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, liya'khudhuk, untuk menjeretmu ke neraka, fala tadhhabahum, kamu jangan mau pergi sama dia. Lawan, jangan mau. Kata dia, mustahil, tak mungkin. Kalau sudah masuk neraka sudah habis semua, kata beliau. Ya sudah, gimana kamu bisa selamat? Gimana kamu bisa maksiat kalau 1 sampai 5 kamu tak bisa semua? Maka para jamaah sekalian, jadikan pertimbangan para jamaah ya, poin 1, 2, dan 3 yang disampaikan barusan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah semoga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak sebenarnya nasihat dari para ulama agar kita sadar, agar kita dapat menghindar keluar dari yang namanya dosa. Ya, namun kalau ana mau sebutkan semua di sini, antum demonstrasi nanti, tidak sholat di sini lagi ya, kepanjangan. InsyaAllah lain-lain waktu mungkin kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lain nasihat-nasihat para ulama terdahulu tentang bagaimana caranya kita berlepas diri dari dosa. Inna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala azza min qa'ilin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.